Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Wahid Ibrahim, SC MSc. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bermateri Just in Time, TPS, dan Land Operation. Di sini saya Latif Adi Kurniawan, NPM 0084. Just in time tepat waktu adalah pendekatan pemecahan masalah berkesinambungan dan diwajibkan melalui terobosan dan pengurangan persediaan. Kemitraan Just in Time. Beberapa tujuan spesifik bagi kemitraan Just in Time yaitu yang pertama ada menghilangkan kegiatan tidak perlu. Dua, menghilangkan sediaan dalam pabrik dengan pengiriman lot-lot kecil secara langsung pada departemen yang memerlukan. Tiga, menghilangkan persediaan in transit dengan mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan tersebut dan melakukan pengapalan-pengapalan dalam jumlah kecil yang sering mendapatkan peningkatan mutu dan andalan melalui komitmen, komunikasi, dan kerjasama dalam jangka panjang. Dan yang selanjutnya, organisasi yang maju memandang pemasok sebagai perluasan organisasi yang mereka miliki dan berharap pemasok berkomitmen secara penuh peningkatan, seperti hubungan yang memerlukan tingkat respek tinggi oleh para pemasok maupun pembeli. Perhatian pemasok dapat menjadi penting. Perhatian dari pemasok ini mencakup ada 5 ya teman-teman. Di sini yang pertama ada diversifikasi. Diversifikasi yaitu barangkali tidak ingin mengikat diri mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan satu pelanggan. Yang kedua, penentuan jadwal. Banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pembeli dalam mengeluarkan pesanan dengan penjadwalan yang lancar. Ketiga, waktu. Waktu tunggu. Perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam just in time. Yang keempat ada kualitas. Kualitas anggaran pemodalan pemasok, proses atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan. Yang terakhir adalah lot. Ukuran lot pemasok dapat melihat pengirim sering dalam lot kecil sebagai jalan mentransfernya biaya tahan pembeli pada pemasok. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Cahwil Danjawan dengan NPM 101. Tata ruang JIT mengurangi buangan jenis lain pergerakan material pada sebuah lantai pabrik atau kertas di kantor tidak memberikan nilai tambah. Sebagai konsekuensinya, manajer-manajer menginginkan tata ruang fleksibel yang mengurangi gerakan baik orang maupun material. Daftar taktik tata ruang JIT. Yang pertama yaitu pengurangan jarak. Pengurangan jarak adalah sumbangsih utama sel-sel kerja, sentra kerja, dan pabrik-pabrik terfokus. Yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas. Sel kerja modern dirancang sehingga dapat mudah ditata ulang untuk menyesuaikan terhadap perubahan volume dan peningkatan produk. Yang ketiga yaitu dampak bagi pekerja. Dampak bagi pekerja yaitu yang tata ruang DT mengizinkan para pekerja yang telah mengikuti latihan silang membawa fleksibilitas dan efisiensi ke sel kerja. Para pekerja yang bekerja sama dapat saling meriwayatkan satu sama lain mengenai permasalahan-permasalahan dan kesempatan bagi peningkatan. Yang terakhir yaitu mengurangi ruang dan persediaan. Karena tata ruang CIT mengurangi jarak perjalanan jauh, ia juga mengurangi persediaan dengan menghilangkan tempat bagi persediaan. Apabila terdapat tempat yang kecil, persediaan harus dipindahkan dalam LOT yang sangat kecil atau bahkan unit-unit tunggal. Oke, yang selanjutnya yaitu persediaan JIT. Persediaan tepat waktu just in time inventory adalah persediaan minuman diperlakukan demi berjalannya sistem yang sempurna. Beberapa strategi sediaan JIT. Yang pertama yaitu mengurangi persediaan dan keragaman. Manajer-manajer operasi beralih menuju JIT mula-mula menghilangkan persediaan karena menghilangkan keragaman dalam sistem produksi yang disembunyikan oleh persediaan. Yang selanjutnya yaitu mengurangi ukuran lot. Tepat waktu juga berarti penghilangan buangan melalui pengurangan investasi dalam persediaan. Kunci menuju JIT adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran-ukuran lot kecil.
Mengurangi ukuran batch dapat menjadi pembantu utama dalam mengurangi persediaan dan biaya persediaan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya-biaya susunan. Baik persediaan maupun biaya menahan mengalami penurunan sewaktu jumlah pemesanan ulang, persediaan dan tingkatan persediaan maksimum mengalami penurunan. Meskipun demikian, karena persediaan memerlukan pemesanan ulang atau biaya susunan yang harus diterapkan pada unit-unit diproduksi. Oke, baik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin masuk tanpa salam. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Sakif dengan NPM 2401010074. Saya akan menjelaskan penentuan jadwal JIT, jadwal-jadwal efektif komunikasi baik dalam organisasi maupun para pemasok di luar mendukung JIT. Penentuan jadwal lebih baik juga meningkatkan kemampuan memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan mengizinkan ukuran lot lebih kecil dan mereduksi pekerjaan dalam proses. Jadwal-jadwal bertingkat dan Kanban. Kanban. Yang pertama itu jadwal-jadwal bertingkat. Jadwal-jadwal bertingkat yaitu jadwal memproses batch kecil lebih sering ketimbang sedikit batch besar. Lalu Kanban. Kanban adalah istilah bahasa Jepang untuk kartu. Dalam upaya mereka mengurangi persediaan, orang Jepang menggunakan sistem yang menarik persediaan melalui sentra-sentra kerja. Lalu yang ketiga yaitu menentukan jumlah kartu Kanban atau kontainer. Jumlah kartu Kanban atau kontainer menentukan jumlah persediaan terotorasi untuk menentukan jumlah kontainer yang bergerak maju dan mundur antara area pengguna dan area produksi. Lalu keunggulan Kanban, kontainer khususnya sangat kecil, selalu merupakan persoalan sedikit jam berharga bagi produk. Lalu yang selanjutnya yaitu kualitas JIT. Yang pertama yaitu memotong biaya perolehan kualitas baik. Penghematan ini terjadi karena buangan pengerjaan ulang, investasi bagi persediaan, dan biaya kerusakan terkubur dalam persediaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas karena JIT menyusutkan antrean dan waktu maju. Ia menjaga bukti-bukti kesalahan tetap segar dan membatasi jumlah sumber-sumber kesalahan. Lalu yang terakhir yaitu kualitas lebih baik berarti lebih sedikit penyangga dibutuhkan. Dengan demikian sistem JIT yang lebih baik dan mudah diterapkan hadir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Alvin Saputra dengan NPM 240101008082. Saya akan menjelaskan tentang TPS. TPS adalah sistem produksi Toyota atau Toyota Production System dengan menekankan dalam kemajuan berkesinambungan. Penghormatan bagi sumber daya manusia dan praktik kerja standar khususnya disesuaikan dengan ini perakitan. Yang selanjutnya ada tiga komponen inti dalam TPS. Yang pertama ada perbaikan berkesinambungan. Untuk perbaikan berkesinambungan ini adalah kemampuan berkelanjutan di bawah TPS berarti membangun suatu budaya organisasi dan mempersiapkan sumber daya. Dalam suatu sistem nilai yang menekankan bahwa proses-proses dapat ditingkatkan, tentu saja peningkatan itu adalah bagian tak terpisahkan setiap tugas para pekerja. Proses ini diinformasikan dalam TPS melalui Kaizen, istilah bahasa Jepang bagi perusahaan menuju ke arah lebih baik, atau yang lebih umum dikenal sebagai Jepang bagi perbaikan berkesinambungan. Yang selanjutnya ada penghormatan bagi sumber daya manusia. Di Toyota, di Toyota orang direkrut, dilatih dan diperlakukan sebagai pekerja berpengetahuan, dibantu oleh pelatihan silang dan sedikit klarifikasi kerja.
TPS melibatkan metal dan demikian pula kapasitas fisik para pekerja dalam tugas menantang meningkatkan operasi kerja. Para pekerja diberdayakan, mereka diberdayakan agar melakukan peningkatan. Mereka diberdayakan untuk menghentikan mesin dan proses jika timbul permasalahan kualitas. Yang ketiga ada praktek kerja standar. Praktik kerja standar ini ada beberapa prinsip, yaitu satu, pekerjaan dispesifikasikan secara lengkap berdasarkan pada isi, urutan waktu, dan hasil. Yang kedua ada pelanggan internal dan eksternal. Koneksi dengan pemasok bersifat langsung, personel khusus, metode, waktu, dan jumlah. Yang ketiga ada aliran produk dan jasa bersifat sederhana dan langsung. Barang jasa diarahkan menuju orang dan mesin tertentu. Yang terakhir ada peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai dengan metode saintifik pada tingkatan terendah yang mungkin dalam organisasi. Yang selanjutnya ada line operation atau operasi ramping, yaitu menyediakan pelanggan telat yang dibutuhkan, yakni kapan pelanggan menghendakinya tanpa buangan melalui peningkatan berkesinambungan. Produsen-produsen ramping mengarahkan pandangan mereka pada kesempurnaan atau contohnya suku cadang yang jelek, tiada sediaan, hanya kegiatan-kegiatan nilai tambah dan buangan. Terdapat 7 buangan atau seven wash menurut Ohno adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produksi berlebih, yang kedua antrean, yang ketiga transportasi, yang keempat persediaan, yang kelima gerakan, yang keenam proses berlebih, dan yang terakhir yaitu produk yang rusak. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randy Wahyu Wibowo dengan nomor NPM 2401010089, yaitu materi yang akan saya jelaskan adalah operasi ramping. Operasi-operasi ramping, produk ramping dapat dipandang sebagai hasil akhir fungsi OM yang berjalan dengan baik, yang memahami kehendak pelanggan dan menjamin masuk serta umpan balik pelanggan. Operasi ramping berarti mengidentifikasi nilai pelanggan dengan menelan seluruh kegiatan diperlukan untuk menghasilkan produk, kemudian mengoptimalkan keseluruhan proses berdasarkan pada sudut pandang pelanggan. Produk ramping dapat dipandang sebagai hasil akhir fungsi OM yang berjalan dengan baik, yang memahami kehendak pelanggan dan menjamin masukan serta umpan balik pelanggan. Ada dua, yaitu membangun organisasi ramping, keberlanjutan dan keberlanjutan sistem ramping. Yang selanjutnya ada operasi ramping dalam bidang jasa. Fitur-fitur operasi ramping dapat diterapkan dalam bidang jasa sebagaimana halnya di sektor-sektor lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh yang diterapkan pada operasi ramping dalam bidang jasa. Yang pertama yaitu ada pemasok, yang kedua ada tata ruang, yang ketiga ada persediaan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penentuan jadwal. Pemasok, sebagaimana yang kita catat secara virtual, setiap rumah makan berhadapan dengan pemasoknya dalam landasan JIT yang tidak melakukan selalu yang tidak melakukannya selalu mengalami. Yang kedua ada tata ruang. Tata ruang ramping diperlukan di dapur rumah makan saat makanan dingin harus disajikan dan makan panas disajikan panas. Sebagai contoh, yaitu ada McDonald telah menata ulang tata ruang dapurnya dengan mengeluarkan biaya besar untuk mendorong detik-detik keluar dari proses produksi. Dengan demikian, mempercepat pengiriman ke pelanggan. Dengan proses baru, McDonald dapat menghasilkan hamburger yang dibuat sesuai pesanan dalam kurang waktu 45 menit saja. Tata ruang juga menciptakan perbedaan dalam klaim bagasi pesawat saat pelanggan mengharapkan barang bawaannya keluar tepat pada waktunya. Nah, itu eh, contoh-contoh dalam tata ruang. Yang selanjutnya ada persediaan. Persediaan
Saya menunjukkan jumlah persediaan hingga hampir mendekati nol setiap harinya. Sebagian besar pesanan penjualan dan pembelian terjadi dalam landasan kesegeraan karena penjualan dan pembelian yang tidak dijalankan tidak dapat diterima oleh klien. Seorang pesaham mungkin mengalami masalah serius jika membiarkan pasar. Begitu pula McDonald mengurangi buangan persediaan dengan menjaga persediaan barang jadi yang sudah dibeli waktunya pada beberapa menit saja. Yang terakhir yaitu penentuan jadwal. Sebagai contoh pada konter tiket pesawat, pusat perhatian adalah menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Namun ke- keseimbangan diakomodasikan dengan persediaan atau permintaan dipuaskan dengan kesediaan personel. Melalui penentuan jadwal yang panjang lebar, personel dihadirkan pada waktu yang tepat untuk menutupi puncak-puncak permintaan pelanggan. Dengan kata lain, ketimbangan yaitu barang-barang yang diinventarisasikan, personel dijadwalkan. Ya, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi. Nah, terus dicek ini bang. Ini yang itu suaranya Pakai dicek yang betul bisa soalnya beli hentikan sih kan. bisa buka zoom itu nih. Jadi sudah sih main rang lagi terus. Nah, jadi buka zoom. Nah,